Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue netizen yang suka membahas bola. Iya, beberapa saat terakhir gue banyak sekali sih, banyak lah dapat pertanyaan tentang fenomena diaspora yang memilih berkarir ke Liga Indonesia. Ya, apalagi terakhir setelah Tom Haye memutuskan untuk ke Persib Bandung. Ini banyak sekali pertanyaan, apakah timnas kita ini bakal kemana gitu. Timnas kita ini bakal seperti apa nasibnya ke depan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, gua juga sebenarnya punya opini soal pemain-pemain diaspora yang akhirnya memilih untuk ke liga, bukan hanya Liga Indonesia tapi Liga Thailand juga, atau kemarin Liga Malaysia juga ada. Oke, langsung aja. Jadi begini guys, untuk segelintir pemain yang sudah menurun, ya, contohnya Jordi Amat, ya, Jordi Amat pindah ke Johor Darul Taslim setelah dia dinaturalisasi, ya, di 2022 dulu. Itu adalah pilihan yang sangat realistis untuk mereka. Kenapa? Karena mereka itu sudah considering untuk menurun. Kalaupun mereka dipaksakan di Eropa, belum tentu juga akan dipakai lagi. Daripada tidak dipakai lagi dan malah kehilangan kekuatan, kehilangan kualitas, lebih baik mereka pindah ke liga yang lebih rendah. Seperti Jordi Amat di JDT. Dia kan berapa tahun? 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Dia di JDT juga sekarang sudah agak kurang digunakan, sudah jadi cadangan. Maka pindah ke Persija kan, Jordi Amat, untuk supaya apa? Kualitasnya itu tetap terjaga. Memang akan menurun, perlahan demi perlahan consideringnya akan menurun. Tapi mereka tetap butuh pertandingan untuk bisa apa? Supaya staminanya tetap terjaga, match sharpness-nya tetap terjaga. Dan mereka kan punya kematangannya. Kematangannya itu juga bisa terjaga. Meskipun secara kualitas memang menurun. Jordi Amat, atau sekarang itu Sandy Walsh. Sandy Walsh kan akhirnya memilih pergi ke Liga Thailand, ke Buriram ya. Klubnya juga sebenarnya masih bagus-bagus aja ya. Untuk gue inilah pilihan yang realistis untuk Sandy Walsh juga, karena dia sudah considering menurun. Dia juga udah kepala 3 ya kan. Dia di Yokohama juga kadang main, kadang enggak, dan sekarang di Buriram dia alhamdulillah jadi starter terus. Itu kan cukup baik ya untuk Sandy Walsh-nya sendiri. Kenapa? Karena gini guys, untuk pemain-pemain yang considering menurun, itu kita udah nggak butuh lagi, bisa gue bilang udah nggak butuh lagi kualitasnya. Kita sekarang butuh kematangannya saja, ya. Kita hanya butuh kematangannya. Contoh kayak Ronaldo di Portugal. Kenapa Ronaldo itu masih dipanggil terus? Karena butuh kematangannya, butuh presence dia di lapangan, ya. Dan untuk menjaga, bisa dibilang menjaga kematangannya, dia butuh tetap pertandingan kan. Dia tetap butuh bertanding, dan Ronaldo kan masih bertanding di Arab kan, gitu. Udah, gua rasa Portugal juga sebenarnya udah nggak butuh kualitas Ronaldo, tetapi presence dia di lapangan, kematangan dia di lapangan masih sangat dibutuhkan. Nah itu makanya untuk pemain-pemain yang sudah berumur sekarang, contohnya adalah Tom Haye. Ya, untuk gua Tom Haye pindah ke Persib Bandung itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia tetap butuh bertanding. Di Persib kan dia akan jadi bintang dong. Nggak mungkin dia dicadangkan. Pemain sekelas Tom Haye nggak mungkin dicadangkan. Tapi di Eropa dia consideringnya sudah menurun. Dia kan di Heerenveen, turun ke Almer. Almernya turun. Masa dia mau main di Eerste Divisi? Kan nggak mungkin. Di Eerste Divisi juga dia belum tentu dipakai lagi. Di Eropa juga tidak ada tim-tim Eropa yang considering sama dia. Terakhir kan katanya OGC Nice ya, katanya Inter sama dia, tapi ternyata OGC Nice-nya sendiri bilang kalau Haye itu bukan target mereka, gitu ya. Jadi memang udah considering menurun, kan harga pasarnya juga udah turun-turun terus kan. Haye datang ke Indonesia pertama kali 52 miliar harga dia, sekarang udah 18 miliar, kan udah jauh
Jadi dia memang udah considering menurun. Gue udah bilang berkali-kali, Haye, Pelupesi itu sudah considering menurun. Pelupesi sendiri kalau ke Liga Indonesia itu bagus menurut gue. Kenapa? Karena dia udah considering menurun, dan ibaratnya di Asia juga kan nyari duit. Haye itu pasti gajinya nggak murah guys, pasti mahal. Ya, dan itu pilihan yang realistis untuk Haye. Untuk Haye di Persib, Jordi Amat di Persija, Sandy Walsh di Buriram. Nah, anti klimaksnya adalah, yang cukup disayangkan adalah kalau pemain-pemain ini belum considering menurun, bahkan mungkin masih muda. Kayak Shane Patinama. Gue sangat menyayangkan Patinama memilih pergi ke Buriram. Kenapa? Karena untuk gue ke Liga Jepang, Liga Korea masih bisa Patinama ini. Ya, sayang banget dia harus agak turun ke Liga Thailand. Nah, ini yang disayangkan. Patinama. Dan nama yang paling gue kritisi adalah Rafael Strike. Kenapa Rafael Strike? Karena di umur dia yang masih 22 tahun, sekarang dia 22 tahun kan, dia sudah menurun. Dia sudah menurun di usia 22 tahun. Kan sebelumnya dia di ADO Den Haag kan. Di ADO Den Haag juga dia udah bermain sebenarnya. Dia udah bermain terus pindah ke Australia, ternyata tidak terpakai. Sekarang pindah ke Indonesia, di Dewa pun dia tidak perform menurut gua. Ada apa dengan Rafael Strike? Nah, pemain-pemain kayak Strike ini yang gue bilang sangat disayangkan turun ke Liga 1. Why? Kenapa pilihannya Liga 1? Apa dia nggak mau try hard lagi di Liga Belanda yang kecil? Contohnya kayak Nathan Joaon tuh. Nathan Joaon kan akhirnya memilih lagi ke Eerste Divisi kan. Memulai lagi dari awal. Kenapa Strike juga tidak melakukan itu? Kenapa Strike malah memilih ke Dewa? Bingung gue. Juga Jens Reven ya. Jens Reven juga gue sangat menyayangkan memilih Bali United. Why? Padahal Reven ini pemain yang sangat berkualitas. Di Dordrecht umur aja dia masih kepake banget gitu ya. Tapi kalau untuk Reven, untuk Jens Reven khusus ya, gue masih bisa mentoleransi. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya kontrak senior di karirnya. Di Bali United itu adalah kontrak senior pertamanya. Dan kelihatan ya Reven meskipun ini debutnya di senior, di klub senior ya kan, kualitas Liga 1 kan emang rendah ya kan. Lihat Jens Reven udah bisa bersaing. Ya Jens Reven udah bisa bersaing. Jadi Reven sih harusnya bisa kembali ya ke Eropa harusnya. Kecuali kalau Revennya males-malesan atau apa ya, terlalu nyaman, misalkan terjebak di zona nyaman ya. Tapi untuk Strike, pemain-pemain kayak Rafael Strike ini guys yang harus kalian kritisi. Kenapa? Karena dia ini punya kualitas sebenarnya, ya. Tapi pilihan dia yang salah untuk gua. Ya, dia pun kan tidak bisa mempertahankan posisinya di timnas. Bahkan sekarang dia tidak terpakai di senior. Masuk cadangan aja enggak sekarang. Dia kelempar ke U23. Nggak tahu Strike kapan lagi akan bisa kembali ke senior. Ya. Jadi gitu guys pendapat gua tentang diaspora yang berbondong-bondong ke Liga Indonesia. Jadi sekali lagi, kalau untuk pemain yang consideringnya sudah menurun kayak Jordi Amat ke Persija, Tom Haye ke Persib, Sandy Walsh ke Buriram, ya Buriram Thailand lah ya. Itu pilihan yang realistis untuk mereka, pilihan yang baik sebenarnya. Karena di timnas pun sebenarnya mereka tidak akan menurun banget sebenarnya. Kan mau main di Persib atau mau main nanti di Liga Belanda sekalipun, Tom Haye akan segitu-segitu aja guys, nggak akan meningkat lagi, karena consideringnya memang sudah menurun. Ya lihat Tom Haye bertahan di Almer pun kan tetap menurun kualitasnya, jadi nggak ada urusan dia mau, kecuali untuk pemain-pemain rising star kayak Reven ataupun Strike. Mereka ini yang harus kita pecut supaya motivasi mereka untuk kembali ke liga, karena mereka punya potensi yang besar. Ya kalau Haye, Jordi Amat, Sandy Walsh atau nanti Joy Pelupesi ya yang udah berumur nggak usah kalian permasalahin, serius. Nggak akan kemana-mana mereka, santai aja. Kualitasnya nggak akan kemana-mana. Tapi untuk Reven, Strike dan lain-lain ini yang muda-muda ini guys, kayak dulu Hapner ya. Hapner juga kan katanya diberitakan dulu ke Persija. Hapner kalau sampai jadi ke Persija ya, gue unfollow IG-nya serius. Karena Hapner ini
potensinya besar banget untuk jadi back kelas dunia. Kalau dia kelempar ke liga yang rendah, nggak usah ke liga inilah, nggak usah ke liga Indonesia, ke liga Thailand aja, gue akan tetap unfollow IG. Karena Hubner ini yang menurut gue ya back yang paling potensial untuk ada di levelnya Itzes. Hubner ya. Justin Hubner itu cuma butuh 2 tahun lagi gue rasa untuk ada di levelnya Itzes. Dan alhamdulillahnya dia sekarang ke Fortuna Sittard. Dan di Fortuna pun dia main terus loh. Di Liga Eredivisie dia main terus. Emang Hubner itu pemain yang berkualitas anjir. Masa ya mau kelempar ke Liga 1, sayang banget gitu kan. Dan ini adalah kontrak profesional pertama Hubner di senior. Sebelumnya kan di usia umur terus kan. Di Wolf umur, di Cerezo Osaka juga pinjaman. Nah ini sekarang dia punya kontrak yang senior, benar-benar senior, dan sekarang dia main di Eredivisie, which is very good ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi untuk Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Tom Hayes, sekali lagi gue tegaskan, gak usah kalian permasalahin. Mereka mau ke Liga 1, itu emang udah waktunya mereka untuk pindah ke Liga 1. It's time ya. Tapi untuk strike, untuk Raven, nah pemain-pemain kayak gitu guys yang harus kalian considering ya. Kasih semangat kedua pemain muda itu untuk ya mereka harus bisa naik dong ya, mereka harus bisa naik, bukan malah menurun di usia 21-20, masa menurun gitu kan sayang banget gitu ya. Oke, itu aja ya guys ya tentang pemain diaspora yang berbondong-bondong ke Liga Indonesia atau ke Asia Tenggara gitu ya. Oke.